Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia sangat marah ketika tidak satu pun dari mereka datang dan memutuskan untuk berkultivasi tanpa lelah sebelum mencari mereka untuk membalas penghinaan itu. Namun, dia menjadi marah karena dia terlalu tidak sabar. Pada saat itu, dia bertemu calon suaminya yang adalah seorang mas roh jahat yang kuat, namanya adalah Zhongli. Setelah dia menyelamatkannya, dia memaksanya untuk memiliki hubungan dengan dia dan membimbing kekuatan jahatnya ke dalam jiwa bela dirinya. Ini menyebabkan transformasi dalam jiwa bela diri Ye Sisui dan dia menjadi mas roh jahat. Dia membenci penatuamu dan Long Xiaoyao, tetapi dia juga membenci suaminya. Dia percaya bahwa mereka bertiga telah menghancurkan hidupnya, padahal sebenarnya semua yang terjadi padanya adalah karena kesombongannya. Karena keadaan telah mencapai tahap seperti itu penatuamu, dan Long Xiaoyao tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ye Sisui bukan orang yang sama seperti sebelumnya, dan perasaan mereka terhadapnya telah berubah. Dia tidak membunuh mereka tetapi membuat mereka bersumpah. Sejak saat itu, mereka tidak bisa lagi saling memanggil saudara. Setiap 10 tahun mereka harus bertarung sampai mati. Hanya satu yang bisa bertahan, kalau tidak dia akan membunuh seluruh keluarga mereka. Karena mereka tidak punya pilihan. Penatuamu dan Long Xiaoyao mengambil sumpah ini. Meskipun mereka bisa mengatakan bahwa kepribadian Ye Sisui telah berubah, rasa bersalah dan perasaan masa lalu mereka untuk Ye Sisui memaksa mereka untuk menyetujui permintaannya. Penatuamu memberitahuku bahwa dia dan Long Xiaoyao saling menyalahkan. Jika tidak ada dari mereka yang menyerah, segalanya tidak akan mencapai tahap itu. 10 tahun kemudian, naga suci kembar bertemu lagi. Mereka bertarung dengan intens di bawah mata Ye Sisui. Akhirnya, keduanya terluka parah, namun sesuatu yang aneh terjadi pada Ye Sisui saat itu. Dia tidak tampak setua dan sekuyu seperti sebelumnya, tetapi secantik bagaimana dia terlihat di masa lalu. Karena tak satu pun dari mereka yang bisa membunuh yang lain. Mereka bertarung lagi 10 tahun kemudian. Ini terus berlanjut dan penatuamu dan Long Xiaoyao sudah berusia 100 tahun setelah beberapa dekade. Mereka juga menjadi dolo transenden pada saat itu. Ye Sisui menghilang. Dia mengirim berita bahwa pertandingan ini akan menjadi yang terakhir dan hanya satu yang akan selamat. Kalau tidak, dia akan menghancurkan seluruh benua. Ye Sisui sudah di peringkat 98 saat itu penatuamu. Dan Long Xiaoyao bukan lawannya. Mereka berdua menyadari bahwa Ye Sisui telah melihat taktik mereka, saling melukai satu sama lain tanpa membunuh satu sama lain dalam perkelahian. Setelah 100 tahun, perasaan naga suci kembar untuknya telah semakin dalam. Sekali lagi, penatuamu memberitahuku bahwa Ye Sisui adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar dicintainya dalam hidupnya. Ini juga sama untuk Long Xiaoyao. Sebenarnya, keduanya cukup kuat untuk mengarahkan orang untuk membunuh Ye Sisui, namun mereka tidak melakukannya. Ye Sisui juga mengerti perasaan mereka. Dalam pesan terakhir, dia mengirim mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah meletakkan kebencian yang dia miliki pada mereka, namun dia hanya bisa bersama pemenangnya. Ini juga merupakan hukuman terakhir mereka. Orang yang menang bisa menikahinya. Pada saat itu, istri penatuamu dan Long Xiaoyao sudah meninggal. Penatua Xuan menghela nafas ketika dia berhenti berbicara. Yu Hao bertanya dengan tergesa-gesa, siapa pemenangnya? Pada akhirnya Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pemenang. Mereka tidak melakukan pertempuran terakhir itu. Penatuamu dan kakak Dubisi bertempur dengan sangat intens dan dia terluka parah. Pertarungan itu terjadi sehari sebelum dia bertarung dengan Long Xiaoyao. Menurut penatuamu, kakak Dubusi dikirim oleh Long Xiaoyao setelah dia terluka sangat parah. Penatuamu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan vitalitasnya, namun ia tidak bisa kembali ke masa kejayaannya sebagai naga suci cahaya dan menjadi seperti bagaimana kamu mengenalnya. Sejak saat itu Long Xiaoyao tidak pernah muncul lagi. Penatuamu percaya bahwa dia bersama dengan Ye Sisui. Yu Hao sangat marah. Long Xiaoyao sangat tercela.
dia masih berani memanggil guru saudaranya. Penatua Swan menjawab dengan tenang, sulit untuk menilai sesuatu seperti itu. Aku kira hanya Long Xiaoyao yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali setelah 100 tahun. Aku tidak tahu apakah Ye Shui masih hidup. Master jiwa jahat tidak mungkin hidup melewati 200 tahun. Aku khawatir dia mungkin telah dipengaruhi olehnya dan menjadi master jahat juga. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi bencana. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku pikir dia tidak. Ketika aku bertarung dengannya dan menggunakan keturunan penguasa guru, aku bentrok dengan kekuatan spiritualnya. Aku bisa mengatakan bahwa itu seluas langit berbintang, namun tidak ada karakteristik dari Mas Roh Jahat di dalamnya. Kekuatan spiritual Yu Hao sangat sensitif meskipun kultivasinya tidak tinggi. Selanjutnya, dia juga seorang ahli nujum. Dia dengan tegas percaya bahwa indranya tidak salah. Penatua Swan berkata itu bagus, namun Long Xiaoyao jelas ada di sini atas nama aula kebajikan termasyhur. Ada juga harimau kalajengking Doulo Zhang Peng. Ini sangat tidak biasa. Long Xiaoyao dari Kekaisaran Tianhun. Dia seharusnya tidak bergaul dengan orang-orang dari Kekaisaran Ryu. Jika dia benar-benar digunakan oleh Kekaisaran Ryu, itu berarti masalah besar. Yu Hao tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Penatua Swan, apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Naga Doulo ada hubungannya dengan gereja Roh Kudus yang kita temukan? Mungkin itu bahkan diciptakan oleh Kekaisaran Ryu. Penatua Swan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak mungkin. Aku perhatikan bahwa Long Xiaoyao masih peduli tentang ikatan persaudaraannya dengan penatuamu. Kalau tidak, kalian semua akan binasa jauh sebelum kami sampai. Aku tidak berpikir ada orang yang mampu menantang Kaisar Naga Doulo dalam duel. Debussy bahkan tidak bisa menandinginya. Yua berkata, aku merasa Kaisar Naga Doulo ini adalah orang yang menghargai janji. Ia datang untuk mencari barang-barang langka dan berharga yang aku ambil, namun ia memutuskan untuk menyerah setelah kalah. Bisakah kita mengeksploitasi aspek kepribadiannya ini? Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan menjawab, Kaisar Naga Doulo telah ada selama 200 tahun. Dia tidak akan semudah itu ditangani, namun aku yakin dia tidak akan menyerang Akademi Shrik. Awalnya, dia menerima bimbingan guru ketika dia berkenalan dengan penatuamu dan juga menghabiskan beberapa waktu di Akademi Shrik. Akademi dapat dianggap sebagai dermawannya. Selama dia tidak menjadi Mas Roh Jahat, aku tidak berpikir dia orang yang membalas kebaikan dengan tidak tahu terima kasih. Setelah memastikan latar belakang Kaisar Naga Doulo, Yu Hao merasa agak berat hati. Dia jauh dari kemampuan individu yang benar-benar kuat. Setelah penatuamu meninggal, individu terkuat Shrik sekarang adalah Penatua Swan dengan peringkat 98 sebagai Doulo Transcendent. Dia cukup kuat untuk meneror hampir semua orang, namun penampilan Debussy dan Long Xiaoyao sangat mengguncang stabilitas Shrik. Yu Hao ingin menyumbangkan kekuatannya untuk memastikan keamanan akademi, namun dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Satu-satunya cara dia bisa mencapai tingkat itu adalah dengan berkultivasi tanpa lelah. Kota Shrik perlahan muncul. Yu Hao juga memfokuskan pikirannya saat dia akan pulang. Perasaan ramah ini juga mengurangi kecemasan yang dia rasakan. Dia mengepalkan tangannya saat melihat tembok kota yang megah di kejauhan. Dia masih harus menempuh jalan panjang, tetapi dia harus mengambilnya dengan mantap, langkah demi langkah. Badai muncul di benua ini dan satu-satunya yang bisa dilakukannya adalah menjadi lebih kuat. Itu hanya beberapa bulan sampai kompetisi elit benua kali ini. Turnamen itu akan diadakan di Kekaisaran Ryu. Tanpa ragu ini akan menjadi turnamen intens. Dia dan rekan-rekannya akan menjadi kekuatan utama Akademi Shrik kali ini, dan mereka bahkan akan bersaing sebagai 7 monster Shrik. Di bawah kepemimpinan Penatua Swan, kelompok mereka mendarat beberapa mil jauhnya dari kota Shrik. Pertahanan kota Shrik cukup tegas, bahkan orang-orang dari kota tidak berani terbang di atasnya jangan sampai menyebabkan kesalahpahaman. Dan ini juga berlaku untuk anggota Akademi Shrik. Seiring alat jiwa dikembangkan, semua jenis alat jiwa tipe pertahanan telah dipasang di kota Shrik dan Akademi Shrik. Ketika Yu Hao melihat gerbang Akademi Shrik, dia mulai menangis. Baginya, ini bukan hanya akademi yang telah mendidiknya dan mengasuhnya. Ini adalah rumahnya. Dia merindukan Shrik dan semua orang dari Shrik sekarang. Semua orang bisa kembali beristirahat. Yu Hao, kamu bisa tinggal di pavilion Dewa Laut untuk sementara waktu.
Aku akan mengatur tempat tinggal untukmu setelah kegiatan berakhir dalam beberapa waktu. Asrama yang kamu miliki di Pulau Dewa Laut telah dialokasikan untuk orang lain. Penatua Swan memberitahu Yu Hao. Kegiatan? Kegiatan apa? Yu Hao bingung. Yan Shaoze tahu apa yang difikirkannya dan tersenyum. Bocah bodoh, apa kau lupa? Sudah waktunya untuk ujian halaman dalam untuk siswa halaman luar. Yu Hao ingat setelah Yan Shaoze menyebutkannya. Ada tes masuk untuk halaman dalam Akademi Shrek setiap tahun. Itu ditargetkan pada siswa dari kelas senior. Di halaman luar, ada juga siswa berbakat lain dari akademi lain yang ingin memasuki halaman dalam Shrek. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengikuti tes dengan rekomendasi dari akademi mereka. Jika mereka lolos, mereka bisa menjadi bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Namun, sangat sulit bagi siswa dari akademi lain untuk lulus tes ini karena Departemen Jiwa Bela dari Akademi Shrek adalah yang terbaik di benua ini. Jika bahkan ada 1 atau 2 siswa dari akademi lain yang lulus, itu dianggap sebagai baik dan beruntung. Ketika Yu Hao pertama kali masuk ke Akademi Shrek, dia pernah bertanya-tanya kapan gilirannya untuk mengikuti ujian memasuki halaman dalam. Namun, dia sudah menjadi bagian dari Pavilion Dewa Laut sekarang, meskipun usianya baru 17 tahun. Dekan Yan, apakah Anda ingin aku mengikuti tes juga? Yu Hao berkata segera dia gatal untuk mengikuti tes. Yan Shaoze memberi ekspresi aneh dan tertawa. Kenapa? Apakah kamu ingin memamerkan kemampuanmu di depan siswa lain? Kamu bisa jika mau. Ketika dia mengatakan ini, Penatua Swan dan para penatua lain tidak bisa menahan tawa. Mereka telah menyaksikan Yu Hao tumbuh dewasa. Yu Hao adalah murid terakhir penatuamu dan tokoh inti di antara generasi baru. Dari 7 monster Shrek, jika dia tidak bisa lulus ujian, rencana tentara tertinggi akan dianggap gagal. Yu Hao memerah. Aku hanya khawatir bahwa siswa lain akan merasa tidak adil jika aku tidak mengikuti tes. Penatua Swan merasa terhibur ketika dia menjawab, cukup. Kamu tidak perlu melakukan tes apapun. Fakta bahwa kamu dapat memenangkan taruhan melawan Kaisar Naga Doulo sudah membuktikan bahwa kamu telah lulus ujian. Jika aku menggunakan itu sebagai standar, tidak ada siswa yang dapat lulus ujian itu selain kamu. Akan ada tes lain untukmu, dan itu akan lebih sulit daripada tes halaman dalam. Kamu akan berada dalam masalah. Hah? Tes lain untukku? Apa itu? Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum Penatua Swan tumbuh. Kamu akan tahu jika sudah saatnya kamu tahu apakah kamu akan kembali bersama kami ke Pavilion Dewa Laut. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku ingin berjalan-jalan di akademi karena aku sudah lama tidak kembali. Baik, Penatua Swan mengangguk dan berkata, rekan seperjuanganmu harusnya tahu bahwa kamu kembali. Baby dan sisanya sedang menunggumu di Sekte Tang. Setelah kamu berkeliling di akademi, kamu dapat pergi dan menemui mereka. Baik, setelah memberikan beberapa instruksi kepada Yu Hao, Penatua Swan menghilang sebagai seberkas cahaya. Penatua dan kedua dekan juga pergi. Setelah kembali ke akademi, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Yu Hao lagi. Senior tertua dan sisanya menungguku di Sekte Tang, maka aku harus kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu. Saat dia memikirkan hal itu, Yu Hao tidak memasuki akademi, malah menuju ke kota Shrek. Pada titik ini, sosok berlari keluar dari Akademi Shrek, bergerak cukup cepat. Saat dia berbalik, sosok ini sudah mencapai di depannya. Itu adalah seorang wanita dengan sosok tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah prajurit putih dengan tali perak, rambut ditutupi oleh bandana, dan dia mengenakan penutup. Angin juga tertiup lebih kuat selama periode waktu ini, dan oleh karena itu sangat umum bagi wanita untuk mengenakan penutup. Untuk beberapa alasan, Yu Hao merasa seolah-olah dia telah bertemu wanita ini sebelumnya. Pada titik ini, bandana di rambut wanita muda itu tertiup angin dan terbang menuju Yu Hao. Dia meraih bandana secara tidak sadar. Pada saat ini seluruh tubuhnya menegang dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita muda itu. Saat dia berbalik, matanya yang biru pucat yang tampak panik bertemu dengan tatapan Yu Hao. Saat mata mereka bertemu, Yu Hao merasa bahwa rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Keakraban yang dia rasakan, tatapan indah dan kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Dia hampir mengucapkan beberapa kata dengan segera. Dewi Cahaya. Dia tampak persis seperti Dewi Cahaya. Yu Hao hampir menurunkan penutupnya. Kamu... Yu Hao menemukan bahwa suaranya bergetar. Wanita muda itu hanya panik sesaat.
Dia secara tidak sadar menggunakan satu tangan untuk memegang rambutnya dan mengulurkan tangan ke arah Yu Hao. Tangannya putih dan panjang dan tampak sangat akrab. Memang dia terlihat persis sama dengan Dewi Cahaya. Yu Hao merasa arwahnya menjerit. Kembalikan. Suara wanita muda itu sangat menyenangkan di telinganya, seolah-olah seperti burung bernyanyi. Yu Hao mengembalikan bandana tanpa sadar. Sebelum dia sempat membuka mulut, wanita muda itu berlari membawa bandana lapisan cahaya kemasan dilepaskan secara halus dari tubuhnya. Wang Qi'er. Yu Hao dapat dengan jelas mengingat bahwa sapu tangan disulam dengan 3 kata itu. Mungkinkah itu dia? Yu Hao tidak ragu lagi ketika dia berlari mengejar bayangan di kejauhan. Gadis muda itu sedang menuju kota Shrek. Gadis muda itu sangat cepat, seolah-olah dia adalah burung kecil yang terkejut. Yu Hao tertegun sejenak dan sekarang hanya bisa melihat bayangan gadis muda itu di kejauhan. Dia sangat cepat. Dia pasti di atas Raja Roh 5 cincin. Dia mungkin seorang kaisar roh 6 cincin. Wang Qi'er, Wang Dong. Mungkinkah dia saudara kembar yang dibicarakan Wang Dong? Yu Hao tidak lambat, tapi masih ada sedikit kecemasan di hatinya karena dia tidak yakin apakah dia harus mengejarnya seperti ini. Dia tidak mengenalnya. Bukankah itu akan kurang ajar? Namun Yu Hao jelas bisa merasakan jantung berdebar di dalam hatinya hanya dengan sekali pandang keanggunannya. Perasaan ini identik dengan ketika dia pertama kali menggunakan pakaian cahaya dengan Wang Dong dan dia telah melihat Dewi Cahaya. Wang Dong tidak membohongiku. Saudara perempuannya benar-benar terlihat identik dengan Dewi Cahaya. Terlalu cantik, terlalu cantik. Aku tidak bisa menyerah. Seharusnya tidak apa-apa untuk menyusulnya dan bertanya apakah dia saudara perempuan Wang Dong. Itu tidak akan terlalu kurang ajar mengingat hubunganku dengan Wang Dong. Yu Hao meyakinkan dirinya dengan hal itu dan memberikan semua untuk mengejar tanpa ragu-ragu. Jarak antara gerbang Akademi Shrek dan gerbang kota Shrek cukup jauh dan butuh banyak upaya baginya untuk menutup jarak antara dirinya dan bayangan gadis itu. Dia melambat dan memasuki kota. Yu Hao tiba di gerbang 10 detik kemudian dan tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya. Ini adalah wilayah Akademi Shrek, tetapi sebagian besar orang yang tinggal di sini pada akhirnya adalah warga normal dan bepergian dengan kecepatan Raja Roh tidak pantas. Dia melangkah cepat ke kota Shrek. Kerumunan orang membanjiri jalan-jalan dan kehidupan menjadi sibuk seperti biasa. Dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa lagi melihat gadis itu lagi. Dahi Yu Hao berkerut. Bahkan jika dia mengaktifkan deteksi spiritualnya dalam kerumunan orang, akan sulit untuk menemukan hanya satu orang di kerumunan karena deteksi spiritualnya bukan penglihatan normal. Dia tidak bisa melihat wajah melalui deteksi spiritual dan dia belum mengunci aura gadis itu sebelumnya. Yu Hao menggaruk kepalanya dan merasa sangat frustasi dan kecewa. Mungkin mereka tidak ditakdirkan, namun dia tidak sedih karena dia akan melihat teman-temannya segera. Lebih dari 2 tahun telah berlalu dan dia tidak tahu bagaimana keadaan semua orang sekarang. Aku ingin tahu apakah kakak tertua dan kakak ketiga dan yang lainnya baik-baik saja. Apakah Wang Dong ada di akademi atau di Sekte Tang? Aku akan kembali ke Sekte Tang dulu. Dia mengambil peta. BB telah memberikannya dan ada petunjuk rinci ke Sekte Tang di dalam kota Shrek yang tergambar di atasnya. Sekte Tang memakan banyak ruang meskipun mereka berada di daerah yang relatif terisolasi di dalam kota. Tanah kota Shrek sangat berharga dan fakta bahwa mereka dapat memiliki sebidang tanah seperti itu yang mewakili perlakuan khusus akademi terhadap mereka. Dia memperpanjang langkahnya dan menjelajahi kota. Yu Hao sudah lama tidak kembali ke sini dan kota Shrek tampak berkembang dari sebelumnya. Ada banyak orang berjalan-jalan di kota. Toko-toko di pinggir jalan tampak sangat populer. Kota Shrek adalah pusat perdagangan paling penting di dalam benua Doulo dan kemakmuran kota Shrek selalu menjadi sumber kekayaan terpenting Akademi Shrek. Jika tidak, bagaimana Akademi Shrek dapat mendukung penelitian Departemen Alat Jiwa? Yu Hao sedang bergerak ke arah Sekte Tang sementara sepasang mata cantik menatapnya dari toko yang tidak terlalu jauh. Sepasang mata itu mengawasinya ketika dia menghilang di ujung jalan. Dia menepuk-nepuk dadanya.
yang kuat dan kenyal, seolah-olah dia memberi selamat pada dirinya sendiri. Karena berhasil menghindarinya, mata gadis muda itu misterius ketika dia berjalan menuju jalan lain. Ini akan menjadi pertama kalinya Yu Hao ke Sekte Tang, dan Yu Hao hanya bisa mengikuti garis di peta. Jadi dia membuang banyak waktu untuk mencari-cari. Butuh 1 jam penuh sebelum Yu Hao menemukan Sekte Tang. Dia bisa melihat dinding luar Sekte Tang di kejauhan. Dinding-dinding berwarna ungu lebih dari 20 kaki tingginya dan memanjang setidaknya 100 meter di jalan. Gerbang utama Sekte Tang ada 30 kaki. Ada papan bertuliskan raksasa yang tergantung di atasnya dengan tulisan Sekte Tang dicap dengan berani di atasnya. Ketika Yu Hao melihat tanda tangan di bawah papan, emosinya melonjak dan gelombang sentimen menyapu dirinya. Mu'en, penatuamu, sebenarnya adalah orang yang telah menulis 2 kata ini sebelum dia meninggal. Yu Hao mengenang tentang penatuamu ketika dia melihat 2 kata ini, dan dia memikirkan guru lain yang baru saja meninggal ketika kesedihan yang mendalam muncul di matanya. Guru, bisiknya pelan dan tubuh Yu Hao bergetar lemah. Pada saat ini, gerbang utama Sekte Tang dibuka dan seorang wanita melangkah keluar untuk menghadapi Yu Hao secara langsung. Nana, Yu Hao berseru terkejut saat dia melihat orang ini. Gadis muda di depannya adalah gadis yang telah ia selamatkan dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Gadis dengan jiwa bela diri Momo, Nana. Nana juga terkejut ketika dia melihatnya dan dia mengambil 2 langkah cepat ke depan dan berlutut. Tuhan, Yu Hao heran dan dengan cepat melangkah ke satu sisi sehingga dia bisa menghindari salamnya. Apa yang kamu lakukan, Nana? Bangunlah. Nana menolak untuk bangun dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat ketika pinggiran matanya mulai memerah. Yu Hao maju selangkah saat dia meraih lengannya dan membawanya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja, Nana? Jangan menangis. Nana menyeka air mata yang menetes dari wajahnya dan menatap jauh ke dalam mata Yu Hao ketika dia berkata, aku tidak akan pernah lupa bagaimana kamu membuatku kembali dan bagaimana kamu memberiku kehidupan lain. Aku menemukan apa kebahagiaan ketika aku datang ke Sekte Tang. Tuan, Anda membantu arwah orang tuaku beristirahat dengan tenang dan Anda telah memberiku kehidupan yang baru. Aku akan menjadi budakmu seumur hidupku untuk membalas kebaikanmu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.